Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah pagi ini kita diizinkan Allah untuk bertemu kembali di dalam sebuah majelis yang semoga Allah muliakan, yaitu majelis menuntut ilmu. Tidak banyak orang yang diizinkan oleh Allah untuk hadir pada acara seperti ini. Jadi hal ini sungguh-sungguh kita patut syukuri. Pagi ini merupakan lanjutan dari kajian kitab yang sudah beberapa saat ini kita pelajari, yaitu kitab sifat wudhu dan sholat Rasulullah. Kajian ini merupakan kajian yang rutin diadakan oleh Yayasan Islam Madinah Bayana, yang merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan yang sudah berjalan 7 tahun. Sebelum kita mulai kajian, saya juga ingin menyampaikan kita sedang tahap finalisasi pembangunan masjid untuk korban gempa di Cianjur yang semoga akhir bulan ini bisa kita resmikan. Kemarin saya sudah melihat langsung persiapan peresmiannya. Alhamdulillah kita sedang menuju tahap persiapan finalisasi peresmian masjid tersebut. Pembangunan masjid merupakan salah satu dari kegiatan yayasan selain banyak kegiatan lain. Kita rutin juga mengadakan pembangunan masjid seperti ini setiap 2 tahun sekali, walaupun selama pandemi memang kita terhalang kondisi pandemi saat itu. Mari kita sama-sama terus mengikuti kajian Islam Madinah. Tidak banyak ustadz juga yang bisa kita ambil ilmunya seistiqomah Ustadz Salim Kibas, guru kita hari ini yang luar biasa kontribusinya kepada pengembangan dakwah dan jelas kepada Yayasan Islam Madinah. Semoga Allah merahmati dan memberkahi beliau, sebagaimana semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Semoga Allah mudahkan juga kita menerima hikmah, menerima ilmu dari apa yang beliau sampaikan. Kita simak dengan sungguh-sungguh. Di ujung acara biasanya suka ada kuis, pertanyaan. Mari kita nikmati setiap sajian ilmu sambil bersiap-siap untuk mengikuti kuisnya nanti. Demikian kami sampaikan, kita mulai kajian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita duduk sejenak di tengah berbagai kesibukan duniawiyah kita untuk mempersiapkan bekal akhirat kita. Masih ingat teori apa-apa? Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau Anda sudah persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah Anda tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau Anda tidak persiapkan apa-apa dan kelak pasti terjadi apa, demi Allah kau pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu Anda sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Coba diulangi. Ternyata antum gak secerdas yang saya bayangkan. Kelihatan sih cerdas, tapi ternyata di luar dugaan saya. Iya. Baik, ya, bahwa akhirat itu satu kepastian, ya, dan kita pasti akan menemuinya. Oleh karena itu, orang yang selamat yang punya bekal. Kata Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Maka berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Surat 2 Al-Baqarah 197. Dan tidak mungkin kita bertakwa sampai kita berilmu, kan? Karena takwa itu juga butuh ilmu tentang takwa. Jadi takwa itu bukan sebuah konsep yang dibangun di atas akal manusia. Takwa itu tidak dibangun di atas khayalan manusia. Tapi takwa itu mengikuti petunjuk syariat. Kata Allah di Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini kitab tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Menunjukkan takwa itu konsep ilahiyah. Sehingga bagaimana bertakwa mengikuti petunjuk Al-Quran. Dan Quran tidak dapat kita aplikasikan sampai kita berilmu tentang Quran itu. Sehingga tidak mungkin kita berbekal kalau tidak bertakwa. Tidak mungkin bertakwa kalau tidak berilmu, tidak memiliki konsepnya. Oleh karena itu, mari kita duduk sejenak mengikhlaskan niat kita untuk menuntut ilmu syar'i. Karena ketahuilah innamal a'malu binniyat. Seluruh amal itu tergantung niat. Karena apa kita belajar, maka kita akan mendapatkan ganjaran sesuai apa yang kita niatkan. Walikulli imri'imana wa kata Nabi. Dan setiap orang mendapatkan balasan berdasarkan niatnya. Apa tujuannya? Apa motivasi dia belajar? Kalau siapa mengharapkan akhirat, Allah kasih akhirat. Siapa kasih dunia, Allah kasih dunia. Tapi dia tidak punya bagian di akhirat. Jadi kalau kita belajar atau beramal karena tujuan akhirat, Allah bayar di akhirat dan juga di dunia. Kalau kita mengejar akhirat, amalan agama untuk dunia, Allah kasih apa yang kita inginkan tapi tidak punya bagian di akhirat. Surat 42, surat Asy-Syura, ayat yang ke-20. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh mencari akhirat, maka Allah balas sempurna plus balas tambahannya di dunia. Dan siapa yang beramal untuk mencari dunia, Allah berikan di dunia bagiannya itu. Akan tetapi dia tidak memiliki sedikit pun bagian di akhirat. Surat 42 ayat yang ke-20 ya. Nah, maka mari kita luruskan niat kita bahwa kita tidak berkumpul di sini bukan untuk cari teman. Biasa ibu-ibu usia muda kan iguana, ibu gaul di mana-mana kan. Kalau ibu-ibu datang ngaji untuk namanya PKK, perempuan kurang kerjaan. Lalu jadi PKK perempuan kesana kemari.
habis ngaji namanya PKK perempuan kasak kusuk. Itu namanya PKK. Ibu-ibu termasuk kategori itu enggak? Yakin? Yakin loh. Sumpah. Baik, oke. Dari pertama kita luruskan niat kita semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita konsentrasikan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan, karena ketahuilah keseriusan itu hal terpenting. Karena tidak sedikit orang salah karena salah tangkap. Ibu di depan saja salah tangkap, gimana yang di belakang? Sudah di belakang ngantuk ngobrol lagi. Lengkaplah penderitaan. Ya, baik. Saya ulangi, sholat itu merupakan hal utama dari amal. Karena kita tahu Islam itu terdiri dari dua elemen utama, akidah dan ibadah. Ya, dan ibadah yang pertama Allah sebutkan sebagai asas Islam adalah sholat. Sesudah tauhid, di mana rukun Islam dibangun di atas 5 asas. Yang pertama syahadatain, kemudian yang kedua sholat. Sholat merupakan pokok dari agama. Artinya siapa yang ingin memperbagus agamanya, maka perbaguslah sholatnya. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, amal yang pertama dihisab dari amal-amal zahir dan amal hati adalah sholat, sesudah akidah. Artinya manusia dihadapkan di hadapan Allah ada dua, kafir dan mukmin. Mukmin dan kafir. Kalau kafir kan tidak perlu dan dihisab amalnya kan. Ya. Artinya Allah tempatkan mereka di neraka berdasarkan kadar kejahatannya kan. Adapun orang beriman, maka amal yang pertama Allah hisab adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka insya Allah baik seluruh amalnya. Jika rusak salatnya, maka rusak pula amal-amal yang lain. Kemudian catatan ketiga, sholat bukan ibadah baru di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sholat merupakan ibadah seluruh para nabi dan umat-umat mereka. Dan itu sudah saya jelaskan kurang lebih 4 kali di forum ini. Kalau Anda lupa itu masalah Anda, bukan masalah saya. Saya udah serius dan jujur menyampaikan. Jadi kalau lupa itu persoalan daya ingat Anda. Ya, jadi tidak ada seorang nabi pun kecuali Allah syariatkan untuk sholat. Bahkan sholat merupakan amaliyah pertama yang Allah syariatkan kepada Rasulnya di awal kenabian, itu sholat malam. La Mi'raj, Allah merubah hukum sholat malam menjadi sunnah, tidak jadi wajib, dengan diberlakukannya sholat 5 waktu. Pada bulan lalu sudah saya jelaskan atau 2 minggu lalu ya, bahwa pensyariatan sholat pertama tahajud menjadi wajib bagi Nabi di awal kenabian. Surat 73 surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat 10. Setelah Nabi Mi'raj, Allah menasakh, Allah menghapus hukum sholat tahajud yang tadinya wajib menjadi sunnah setelah diberlakukannya sholat 5 waktu. Surat 17 Al-Isra ayat 78 dan 79. 78 pensyariatan sholat 5 waktu. Ayat 79 penghapusan atau tahajud yang tadinya wajib jadi mansuh, dihapus hukumnya. Sholatnya tetap dikerjakan, hukumnya dihapus. Dari wajib menjadi nafilah, menjadi sunnah tambahan. Nah, oleh karena itu jangan pernah sia-siakan sholat. Buat apa kita sholat tapi sholatnya tertolak? Nanti saya akan kasih tambahan 12 orang yang tidak diterima sholatnya. Tidak ada di buku ini, tapi nanti saya jelasin. Jadi ada 12 orang yang sholat tapi sholatnya nggak diterima. Sehingga perlu kita berhati-hati, jangan sampai kita sholat
tetapi sholatnya tidak diterima. Menanam tapi tidak pernah memanen. Ini pekerjaan sia-sia, bukan? Hanya orang bodoh yang menanam tapi tidak tahu, tidak memanen tapi menanam. Adalah sangat bodoh orang yang menanam tapi tahu bahwa dia tidak memanen tapi tetap dengan cara nanam yang salah. Kira-kira Oon apa pinter itu orang? Ya namanya Ion, ibu-ibu Oon kalau ibu-ibunya. Ya, bapak-bapak Bon namanya, bapak-bapak Oon itu namanya. Ya, nah, jadi jangan sampai amal kita menjadi sia-sia. Baik, kita sudah bicara pada bab 5 bagian pertama kemarin, wajibnya sholat 5 waktu dan hukum meninggalkannya. Udah sejelaskan dasar hukum pensyariatan sholat kemarin. Kemarin belum selesai, Pak. Saya guru, jangan dikte saya ya. Ya, kemudian poin B, siapa yang wajib melaksanakan sholat? Udah dijelaskan kemarin. Bagi orang yang meninggalkan sholat, bagian yang kedua sudah dijelaskan, yaitu tidak bisa sujud di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi kalau tidak sujud di dunia, maka di akhirat tidak sujud. Dan sujud itulah tanda kemuliaan seorang di hadapan Allah. Karena ketahuilah, seorang dinyatakan mulia jika dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sujud adalah tanda penghambaan diri, penghinaan diri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang menghinakan diri? Lo daripada gua tahu, ya. Jadi yang sebenarnya setan gue apa lo? Makanya sama setan nggak boleh saling melikung. Jelas? Jadi kalau iblis tidak sujud pada Adam saja, makhluk saja, bukan ibadah, ta'zim, penghormatan, bukan ta'budi. Jadi sujudnya iblis kepada Adam, sujudnya malaikat kepada Adam itu bukan ta'budi, bukan ibadah, tapi ta'zim, penghormatan. Ya, kalau iblis tidak mau menghormati Adam saja dilaknat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana kita yang enggan ta'budi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Padahal tujuan penciptaan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadanya. Jadi coba pakai logika saja dulu. Kalau iblis tidak sujud pada makhluk bukan ibadah, penghormatan saja, ya, dia dilaknat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gimana kita yang tujuan penciptaannya untuk beribadah kepada Allah, lalu tidak mau sujud kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Kalau bahasa kasarnya brengsek siapa? Kita tahu iblis. Ya minimal sama-sama brengsek lah. Sama yang brengsek nggak boleh saling merangsek. Ya, kira-kira bahasa selengeannya kayak gitu ya. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga, ya, mendapatkan gelar atau memiliki sifat orang-orang musyrik. Di surat 30 ayat 30 sampai dengan 31. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila di khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Itulah fitrah Allah. Di atas agama itulah Allah ciptakan fitrah-fitrah manusia.
ya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian Allah menyuruh kita kembali kepada agama itu. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Kemudian kata Allah, kembalilah bertaubat kepadanya dan bertakwa kepadanya serta mendirikan salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Jadi perbedaan orang musyrik dengan orang tauhid kan salat. Anda mengesahkan Allah, wujudnya adalah beribadah kepadanya. Jelas? Makanya ketika Anda tidak sujud kepada Allah, tidak sholat, beda Anda dengan orang musyrik apa bedanya? Tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, maka Allah, wala takunu kal musyrikin. Oleh karenanya, jangan engkau menyerupai orang-orang musyrik. Ya sama-sama nggak nyembah apa-apa kan, musyrik juga kan? Berarti Anda sama dengan orang musyrik. Mengingkari keberadaan Allah kan? Mengingkari itu tidak selamanya dengan ucapan dan keyakinan, perbuatan juga menunjukkan Anda mengingkari Allah kan? Dengan tidak sujud kepadanya bukan? Maka kata Allah, wala takunu kal musyrikin, dan janganlah engkau menyerupai orang-orang musyrik. Menunjukkan bahwa salat adalah perbedaan antara kita dengan orang-orang musyrik. Waliya'udzubillah. Ya, kemudian yang keempat, diancam dengan neraka sakar kalau meninggalkan salat. Ya, di dalam surat 74 Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43, masalakakum fi sakar. Ya, penghuni neraka ditanya, apa yang menyebabkan engkau dimasukkan ke sakar ini? Qalu lam naku minal musallin. Dahulu di dunia kami tidak termasuk orang-orang yang salat. Bu, mau daftar jadi calon BBN? Bahan bakar neraka? Tinggalkan salat. Ya. Jadi kalau ibu tidak, apa kata iblis? Gue tunggu lu clubbing lo. Ya. Jadi neraka khusus yang Allah sediakan bagi orang yang tidak salat namanya sakar. Ya. Jadi ibu jadi BBS, bahan bakar sakar. Ada mau daftar, mau minta member enggak? Bu, mau minta member enggak, Bu? Member BBS. Ya. Waliya'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi diancam dengan neraka sakar. Ya, qalu lam naku minal musallin. Ya, penghuni neraka itu ditanya, apa yang menyebabkan kamu terlempar ke dalam sakar ini? Apa jawabnya? Dahulu di dunia kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Jadi dia bercerita dirinya, membuka aibnya sendiri di neraka, yang menyebabkan dia dimasukkan ke neraka sakar karena enggan untuk salat. Waliya'udzubillah. Sekali lagi Bu, ada yang mau minta member? Mau nggak Bu? Tetangga sama Firaun lagi. Asik loh. Ya, atau nanti sama istrinya Abu Lahab, mau arisan? Ibu-ibu kan selebriti sosialita kan? Jadi wanita neraka sosialita itu istri Nuh, istri Lut. Ya, istrinya Abu Lahab mau daftar jadi anggota arisan? Bu, mau daftar gak Bu? Atau mau jadi sosialita surga seperti istri Firaun? Ibu mau jadi tetangganya istri Abu Lahab apa istri Firaun? Yakin loh. Jelas ya? Kemudian yang kelima, diancam dengan hukuman bunuh. Imam Al-Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala membawakan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan para ulama salaf. Mereka bersepakat orang yang disuruh sholat dan enggan sholat, maka mesti dibunuh. Tapi jangan bunuh sendiri, yang bunuh tentu hakim. Cuman para ulama berbeda gimana cara bunuhnya, digorok atau diracun. Berbeda pendapat.
Akan tetapi bersepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur syar'i dan terus menerus kemudian dinasehati tidak mau sholat, maka hukuman layak bagilah hukuman mati. Tetapi sekali lagi itu ditegakkan oleh negara, bukan oleh personal, bukan oleh individu. Sebab kalau hukum ini dilakukan individu kan terjadi kekacauan. Ya, Anda bunuh orang kemudian keluarganya balas lagi, tidak akan berhenti selesai urusan. Oleh karena itu hal-hal berkaitan hudud publik, yaitu hudud namanya, ya had, itu berkaitan dengan hukum negara. Ibu bertanya, tapi buktinya di Indonesia nggak dilaksanakan, itu urusan Pak Jokowi, di akhirat bukan urusan antum, tenang aja, antum nggak ditanya, kan antum rakyat. Yang ditanya Pak Jokowi. Kira-kira gitu loh, malaikat Allah nanya. Iu kan saya kasih mandat jadi pemimpin umat Islam, kenapa iu nggak terekam hukum anak? Nah, itu jawaban Pak Jokowi, silakan Pak Jokowi mikir sendiri, bukan kita. Tenang saja, kita masuk surga, Pak Jokowi masih di belakang, masih ditanya loh. Nah, maka nggak usah daftar jadi capres, repot nggak di akhirat. Mendingan kalau lurus jalannya, kalau bengkok, tetanggaan sama Fir'aun dan Namrud loh. Waliya'udzubillah. Ya, jadi itu urusan para penguasa yang tidak melaksanakan amanah ilahi untuk mereka. Adapun kita meyakininya saja, tapi tidak mengeksekusi hukumnya, karena bukan wewenang kita, bukan otoritas kita. Paham anak-anak? Tapi yakin menunjukkan apa? Ini bukan hukumnya main-main. Karena tidak dibenarkan membunuh orang tanpa alasan syar'i. Banyak sekali. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan engkau membunuh satu orang jiwa pun kecuali dengan alasan yang benar. Dan kalau para ulama bersepakat membunuh orang yang sholat, itu menunjukkan darahnya halal dalam syariat. Itu menunjukkan bahwa dosa itu bukan dosa yang bisa disepelekan. Sampai nyawanya menjadi taruhan. Paham? Dan termasuk dosa besar adalah setelah syirik apa? Membunuh. Ya, dosa besar setelah syirik apa? Membunuh. Lihat surah 25 Furqan ayat 68-69. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Lihat tiga dosa ini. Pertama, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, menghilangkan nyawa orang tanpa alasan yang benar. Yang ketiga, berzina. Siapa melakukan salah satu dari tiga dosa itu, dia bertemu Allah dalam keadaan dosa besar, dan Allah masukkan dia ke neraka yang paling hina. Berarti dosa besar bukan? Kalau sampai syariat membolehkan kita lakukan dosa besar, menunjukkan berarti dosa yang lebih besar lagi bukan? Saya tanya, membunuh orang dosa besar enggak? Tetapi Allah menghalalkan membunuh orang, menunjukkan apa? Dosa yang menyebabkan kita buat dosa besar lebih besar lagi bukan? Paham anak-anak? Kaidah fikihnya apa? Membunuh itu dosa besar enggak? Tapi para ulama bersepakat, orang yang enggak sholat, dinasehatin enggak mau, enggan dibunuh. Berarti membunuh dosa besar bukan? Sampai syariat membolehkan dosa besar untuk melawan dosa, menunjukkan dosa yang dilawan lebih besar daripada dosa yang pertama tadi. Paham anak-anak? Kaidahnya sementara cara jelasin ke orang. Kalau membunuh dosa besar dihalalkan untuk dilakukan, berarti hukuman bagi orang yang melakukan dosa itu lebih besar daripada dosa yang dilakukan. Sampai di sini jelas? Kalau ditanya bisa jawab? Yakin loh. Ibu jawabnya sangat meyakinkan, tapi saya tidak terlalu yakin. Kan perasaan gak bisa dibohongin ya Bu. Jangan ada dusta di antara kita kan. Karena saya gak suka basa-basi. Karena basa bisa dikeringkan, basi keracunan mati loh. Baik, sekarang lihat hukum orang yang meninggalkan sholat. Bagian D.
Jadi lihat bab 5 bagian D. Karena ini cetakannya beda-beda, halaman beda-beda juga ya. Bab kelima ya, bagian D. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, seluruh ulama sepakat orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya lah kafir. Jadi kalau orang meninggalkan karena malas, ya, maka dia dosa besar, tidak sampai murtad. Tapi kalau dia berkeyakinan, saya berkeyakinan sholat tidak wajib, apalagi ada berkeyakinan wajib bagi anda, tidak wajib bagi saya, kafir lah. Nabi aja wajib, masa cuma KNU tidak wajib? Kan ada mengatakan saya tidak bebas dari syariat kan? Kan ada sebagian penganut sufi kan mengatakan bebas dari syariat kan? Sementara kata Nabi kemarin rufi'al kalamu thalathah, yang terbebas dari hukum kan cuma 3 orang kan? Orang gila sampai sembuh, orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai balik kan? Berarti tidak ada yang terbebas dari syariat bukan? Oh ente itu cuman hak, cuman syariat jadi boleh sholat, kalau saya enggak. Apa kata iblis? Goblok. Apa kata iblis? Jeblok, jelek, goblok lo. Apa itu? Otak lu jeblok, jelek dan goblok gitu loh. Nabi sampai sholatnya, sampai mati masih sholat loh. Artinya kalau orang yang hakikatnya paling tinggi marif Nabi bukan? Tapi sholat sampai kakinya bengkak. Apa kata iblis? Dasar jeblok, jelek, goblok loh. Jadi kalau ada orang cerita ke antum, antum kan baru syariat, jadi antum sholat. Kalau saya udah ma'rifat, jawab aja jeblok loh. Faham? Nabi saja orang paling ma'rifatnya kepada Allah, tidak orang mengenal Allah lebih daripada Nabi. Sholat sampai kakinya bengkak, sampai menjelang ajal masih keluar ngimamin orang sholat loh. Bagaimana ente cuman kayak sentuh loyo, sentuh lalu loyo? Ya, ini namanya talbis mental iblis. Ya, membuat dia tertipu. Ya, apa kata iblis? La udillannahum wa la umanniyannahum. Aku akan menyesatkan mereka, aku akan membangkitkan angan-angan mereka, menganggap kalau dirinya sudah paling baik sehingga tidak butuh ibadah lagi. Jelas? Maka siapa meninggalkan sholat dengan alasan itu kafir, berdasarkan ittifaq ulama. Jadi kalau ada kiai, hatta dia sufi paling terkenal di dunia sekalipun, dia mengatakan saya sudah pada level tidak wajib sholat, kita katakan murtad antum. Sebab kalau antum ma'rifatnya paling tinggi, para nabi ma'rifatnya paling tinggi, sholat tidak berhenti. Dan Allah katakan di Quran surat 15 ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata para sufi, tinggalkan sholat kalau sudah yakin. Kan saya yakin Allah ada, ngapain sholat jadi? Itu namanya goblok namanya. Maksud yakin di sini kata Nabi maut. Jadi tetaplah beribadah kepada Tuhanmu sampai kematian datang menemuimu. Makanya kata Nabi, mata benu adama in qata'a amalu illa min thalathin. Apabila mati anak putus amalnya, berarti yang memutuskan amal adalah kematian. Selama masih hidup terbebani dengan kewajiban-kewajiban syariat, salah satunya sholat. Jadi ibu boleh berhenti sholat kalau gila, mau? Atau koma nggak bangun-bangun? Nggak mau kan? Nah, kalau gitu sholat lah mumpung masih waras dan sedang sehat-sehat saja. Jelas? Jadi para ulama bersepakat orang meninggalkan sholat dengan pengingkaran akan kewajibannya. Contoh tadi, antum itu belajarnya baru syariat, jadi antum sholat. Saya ini udah tingkat ma'rifat, tidak wajib sholat. Berarti mengingkari hukum wajib sholat buat dia bukan? Ya kafir. Berdasarkan tidak ada berselisih tentang itu. Ya. Saya ini sufi tingkat tinggi, jawab aja. Lagian gak ada sufi kali dalam Islam, itu kan hayalan lo. Ya, saya ini ma'rifatnya paling tinggi. Tanya yuk sama Nabi ma'rifat tinggian mana? Tidak ada orang lebih kenal Allah daripada nabinya kan?
Tapi sholat sampai akhir hayat bukan. Sholat sampai kakinya bengkak, gimana ente sentuh loyo basamun sentuh lalu loyo tadi. Kok ninggalin sholat tidak wajib, kafir. Jelas? Ini bukan saya mengkafirkan orang, ini bukan mengkafirkan. Tetapi ini vonis agama tentang kekafiran orang mengingkari wajibnya sholat. Faham? Beda dengan mengkafir, kafir lo tanpa hujah, itu namanya mengkafirkan. Tetapi menetapkan kekafiran seseorang berdasarkan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Faham? Dengan hujah syariah tadi. Jelas? Alasan pertama hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, ya, apa kata Nabi, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Sesungguhnya batas antara muslim dengan kesyirikan dan adalah meninggalkan salat. Artinya Anda muslim dengan syirik itu dekat, batasnya salat. Kalau nggak salat berarti Anda terjatuh kemana? Kepada kesyirikan dan kekufuran kan? Faham? Jadi yang membatasi keimanan dan kekufuran apa? Salat, pembatas iman dan kufur kan? Kalau salat tidak ada, kira-kira kita jatuh kemana? Kekufuran atau kesyirikan kan? Itu alasan para ulama kenapa kufur tadi. Faham anak-anak? Dalil yang kedua, ya, hadits kedua, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Artinya orang-orang kafir itu memiliki ikatan dengan kita kalau mereka salat. Lihat surat yang keberapa? 9 ayat yang ke-11. Allah mengatakan orang-orang kafir yang bertaubat dari kekafiran, fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakat fa ikhwanukum fiddin. Jika mereka bertaubat dari kekafiran, mereka meninggalkan kekafiran, mereka mengerjakan salat, mereka menunaikan zakat, maka mereka adalah saudaramu seagama. Itu perjanjian kita dengan mereka. Faham? Faham tidak? Makanya antum kalau pilih anggota caleg, lihat yang rajin sholat. Kalau lihat presiden yang rajin sholat, karena wala loyalitas kita berikan kepada orang mukmin tidak sama, tapi rajin sholat juga. Surat 5 ayat yang ke-55. Jadi lihat capresnya nanti. Saya sudah tidak kampanye loh ya. Ini membahas bahwa perjanjian kita dengan siapa bukan sholat. Maka loyalitas kita berikan kepada orang yang rajin sholat. Yang malah sholat tidak boleh berikan loyalitas untuk jadi pemimpin kita. Ini bukan sara, ini penjelasan agama, oke? Dan membimbing umat menggunakan hak politik sesuai aturan agama, bukan politisasi agama, faham? Jadi kalau bilang suruh menghadap saya diskus publik boleh, nggak masalah. Ini bukan politisasi agama, bukan, faham? Tetapi menjelaskan kepada umat cara menggunakan hak politis aturan agama. Kalau ditanya kenapa, WC aja diatur, apalagi urusan pemimpin. Jelas? Kalau bapak-bapak nggak cebok umpamanya, negara nggak rusak kan? Betul? Itu saja diatur syariat. Apalagi urut kemaslahatan bernama pemimpin, tentu dia tolak syariat. Ya, oleh karena itu Allah mensyariatkan memberikan loyalitas kepemimpinan kepada orang yang salat. Itu bagian dari hadis tadi. Perjanjian antara kita dengan Allah salat. Ya, kata Nabi, wa man taraka faqad kafar. Siapa meninggal salat maka dia kafir. Jelas? Ini alasan pertama kenapa orang selalu kafir tadi. Jelas? Jadi jangan sampai ada yang bully saya kampanye loh. Saya bukan jurkam. Saya tuh ustadz, oke? Kalau menyinggung presiden karena waktunya kaitan dengan sholat, tadi Quran yang menjelaskan hal itu. Jadi saya sedang tidak mempolitisasi agama, tetapi sedang mencerdaskan umat beragama menggunakan aturan agama. Kalau ditanya kenapa, ya masuk WC saja diatur, masa urusan negara nggak diatur? Urusan kecil saja diatur, lah urusan besar kan? Maka kata Nabi, perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat.
Jadi dalil pertama Pak, kalau dia meninggalkan kekafiran, dia lalu sholat bersama kita. Ketika jatuh tempo dia memiliki harta untuk berzakat, maka dia saudara kita seagama. Itu ikatan bukan? Jelas? Begitu juga ketika membuat ikatan dengan pemimpin antum, apakah itu level gubernur ke, bupati ke, dia muslim dan rajin sholat. Jangan sholatnya pas pemilu. Apa kata Ibnu, namanya tipu-tipu capres namanya. Dan antum memang dari dulu suka ditipu kan? Karena oon. Jadi datang ke masjid menjelang pemilu kan? Apa calegnya, apa capresnya, macam-macam lah. Ya, pilkada, ya, namanya pilkadal namanya itu. Karena kita dikadalin oleh mereka. Baik, ya, lihat hujannya. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa meninggalkan salat, maka dia kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits yang ketiga dari Thauban, ya, bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-salah. Ya, perbedaan antara seorang hamba dan iman adalah salat. Ya, fa idza tarakaha faqad asyrak. Apabila dia meninggalkan salat, maka dia telah berbuat syirik. Itu ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sanksi meninggalkan salat berat atau ringan, Bu? Iman tergadaikan, Masya Allah. Ya, iman itu tergadaikan. Maka jangan menganggap remeh meninggalkan salat. Ini bukan ngeri-ngeri sedap, tapi ngeri-ngeri loh. Kalau batu gana terdengar sedap-sedap ngeri kan? Atau ngeri-ngeri sedap, ini ngeri-ngeri gak ada sedap-sedapnya. Jelas? Ya? Pertanyaannya adalah, tapi lihat kondisinya. Ya? Kalau dia mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Para ulama mengatakan apakah kafir besar atau kafir kecil. Ijma mengatakan kafir kecil, artinya kafir yang tidak membatalkan keislamannya. Jelas? Dia tetap Islam, tapi kalau dia mengingkari kewajibannya, para ulama tidak berbeda, kafir murtad dia. Tapi kalau dia tidak kerjakan karena malas, maka kufur dia, tapi kufur kecil. Tidak sampai membatalkan keislamannya. Tapi masa iya sampai tua nggak sholat, masa iya malas sih malas, tapi masa iya tidak sholat sama sekali. Terus bedanya sama set iblis apa? Tidak sholat sama sekali. Baik, ya. Jadi kalau kita kumpulkan semua dalil, kata kufur tadi artinya kufur duna kufrin, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam kalau dia malas saja, kecuali pengingkaran kewajibannya sama sekali tadi. Karena seseorang menghalalkan yang Allah haramkan itu kufur. Para ulama tidak berbeda pendapat. Paham? Tetapi kalau dia meninggalkannya karena malas, ya, ada ibu-ibu tanya sama saya, Pak Salim, saya sejak nikah sampai sekarang suami saya nggak pernah sholat. Ngapain pilih dia dulu? Ibu dulu pilih suami karena apa? Tampan dan mapan. Dasar bu matre lo. Orang dipilih karena agamanya, Bu, bukan karena tampan dan mapan. Jujur aja dulu ibu pilih suami alasan pertama apa? Tampan kan? Tampan dan mapan kan? Bonita jawab deh. Makanya begitu udah berumah tangga ngaji jadi masalah kan? Pak, suami saya susah sholat, Pak, ya pulangkan saja ke rumah bapaknya. Gak usah mikir, pakai syairnya niada niati saja. Untuk apa kita serumah kalau kamar kita terpisah? Untuk apa kita sekamar kalau ranjang kita terpisah?
Untuk apa kita seranjang kalau dua hati tak menyinta? Untuk apa menyinta kalau akidah kita berbeda? Ini tambahan dari saya yang terakhir. Setuju gak, Bu? Ya, kalau ibu-ibu, kok bapak hafal syair? Saya kalau udah hafal susah lupa, beda sama ibu. 10 kali dengar gak tangkap-tangkap juga. Saya dengar lagu itu di bis malam-malam, dan masih terekam sampai hari ini loh. Karena seorang Amos suka nyanyi, jadi ingat lagunya, cuman syairnya saja saya ingat. Jadi untuk apa kita serumah kalau kamar kita terpisah? Di album gelas-gelas kacanya dia nyanyikan. Ya, masih ingat gak, Bu? Jangan pura-pura dong. Lalu kan Atu suka musik juga. Buat apa kita serumah kalau kamar kita terpisah? Untuk apa kita sekamar kalau ranjang kita terpisah? Untuk apa kita seranjang kalau dua hati tak menyinta? Saya tambahin, untuk apa dua hati menyinta kalau akidahnya berbeda? Pulangkan saja ke rumah bapakku. Nah, kalau suami tidak usah dipulangkan, ditinggalkan saja. Ya, saya udah suruh Ustaz, tapi dia sangat susah disuruh. Biarin aja, dia anak orang, ngapain diurusin? Yang perlu ibu konsep anak ibu. Paham? Suami itu anak orang. Kalau ditanya Allah kenapa suami nggak sholat, tanya bapak ibunya. Saya ketemu waktu itu kumisnya udah tumbuh ya Allah. Dan wataknya terbentuk seperti itu. Tanya saja bapak ibu, jawabannya bisa ngeles, Bu. Ibu ini kan mules, bukan ngeles kan? Betul? Jadi kalau Allah tanya kenapa lakimu nggak sholat, jawaban gampang, tanya aja orang tuanya. Saya ketemu udah begitu ya Allah. Saya ketemu dia belum ngaji, belum ketemu Pak Salim, belum diruqyah sama Pak Salim ya Allah. Maka saya nggak tahu suami yang layak jadi suami kayak apa dulu. Saya tertarik karena tampan dan mapan dia. Ya, ternyata saya gigit jari ya Allah. Maka tolong tanyakan orang tuanya, karena saya terima jadi dari sana. Ketemu udah tumbuh kumisnya. Wataknya sudah seperti itu. Tapi kalau Allah tanya kenapa anakmu tidak sholat, kira ibu jawab apa? Tanya pembantuku, dicekik batang leher lo. Jelas ya, Bu? Jadi kalau dia tidak sholat, maka karena malas, maka dia kufrun duna kufrin. Ya, dia kufur tapi tidak keluar dari Islam. Ya, jadi kalau punya suami udah salah pilih, kan antum salah pilih laki. Kalau saya kan salafi. Ya, kalau ibu-ibu salah pilih laki. Bapak-bapak salah pilih bini kan? Saya ini jago istilah loh ya. Kalau singkatan saya jago. Ya, jadi ibu-ibu itu salah pilih laki. Udah salah pilih lahan, renovasi saja pelan-pelan. Gak usah ganti lahan, susah. Udah tua-tua ganti lahan susah loh. Itu resiko siapa suruh pilih laki bahlul. Jadi direnovasi pelan-pelan. Kalau nggak bisa panggil tukang, saya bisa permak dia. Saya punya cerita, ada ibu-ibu muda curhat sama saya. Ustadz, saya udah daftar haji Ustadz. Suami saya nggak mau berangkat tahun ini. Bisa Ustadz nasihatin nggak? Boleh, ketemu di FX sana. Di sebuah kafe di FX, tahu FX kan? Supaya makan malam gratis kan? Terus saya tanya sama suaminya, Mas, kenapa nggak mau pergi tahun ini? Saya belum siap apa mental? Emang lu gila? Emang lu idiot? Autis? Nggak kan? Berarti nggak ada gangguan mental, kenapa alasan syar'i? Si lakinya tercengang, gila dia Ustadz. Tidak siap, itu berarti gangguan mental kan? Kalau nggak gila, autis atau idiot kan? Ya, dia bilang ke bini, ngapain kamu panggil Ustadz ini, semprot enak aja lo. Lu gila nggak? Ya enggak lah, berarti mental lu baik-baik aja kan? Lu idiot nggak? Ya enggak lah, autis nggak? Berarti mental anda no apa? Terus alasannya siap mental apanya? Ya, kecuali antum gila sasur ke psikiater, oke? Maka dia pergi hari tahun itu, pulang-pulang dia panggil temannya, lu mau sadar nggak disempur sama Pak Salim? Nah, dia bikin pengajian di Senopati sana untuk saya ruqyah itu anak-anak muda. Jelas? Alasan mental apanya saya tanya? Gila bukan? Idiot nggak? Autis nggak? Terus apa gangguan mental saya bilang?
Dia bengong aja tuh bapak-bapak itu. Terus kalau misalnya antum mengatakan tidak siap terus mati, Allah tanya kenapa nggak haji? Jawab, saya belum siap minta kirim atau rezeki batang leher antum, saya tanya. Jadi kalau punya laki punya masalah, panggil saya sepermak dia. Tapi ibu mesti bayar, namanya consulting fee, oke? Kan kalau ke psikiater juga bayar kan, Bu? Ada biaya terapinya, Bu. Sekarang dia tanya sama saya, Ustadz kenapa waktu nyemprotnya kok nggak tanggung-tanggung gitu loh. Waktu saya ketemu antum, akidah antum kanker stadium 3. Gak bisa obat generik, gak bisa obat paten, mesti di kemo, saya bilang. Waktu itu antum badan saya amputasi loh. Jadi saya kemo saja dulu. Ternyata kemonya berhasil, alhamdulillah. Jadi ya kali lagi bilang ke suami, jadi kalau tidak mau sholat ente kafir. Walaupun tidak murtad kafir juga kan? Walaupun kafir kecil tapi kafir juga kan? Waliya'udzubillah, semoga Allah menjaga kita dari kekafiran walaupun kekafiran yang kecil, dan banyak dalil. Lihat di poin E, hukum di dunia bagi orang meninggalkan sholat, sudah saya jelaskan di awal. Sekarang langsung ke poin F, perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat. Bu, perhatikan kadang-kadang bapak-bapak di depan saya ini kan tipikal SDM, selamatkan diri masing-masing loh. Namanya suami nggak amanah. Perlu Anda ketahui bahwa Anda punya tugas 2. Salah satunya menyelamatkan keluargamu dari neraka, bukan? Surat 66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari neraka. Berarti ayat ini Allah berikan amanah kepada siapa? Kepala keluarga, bukan? Bapak-bapak ini kepala atau kaki keluarga? Bapak-bapak kepala atau kaki keluarga, Pak? Itu amanah ilahi kepadamu. Pertanyaannya adalah, dengan apa kita menyelamatkan keluarga dari neraka? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak terselamat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surat 66 ayat 6 junto. Surat 3 Ali Imran 185. Junto, tulis anak panah saja. Surah 19 ayat 71 dan 72. Junto, surat 25 ayat 74. Lihat korelasi ayat tadi. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jauhkan dirimu dan keluargamu dari neraka. Tentu yang menyelamatkan kita dari neraka surga adalah Allah kan? Surat 3 Ali Imran ayat 185. Kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka ke surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Jadi maksud Allah, usahakan, upayakan dirimu dan keluargamu agar kelak Allah selamatkan kamu dari neraka ke surga kan? Kan nggak mungkin kita di neraka harus larikan, nggak mungkin, Allah yang selamatkan, bukan? Paham? Dan pertanyaan, siapa yang Allah selamatkan? Orang yang bertakwa. Surat 19 ayat 71 dan 72 tadi. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka itu. Jadi starting kita di atas neraka, di atas sirat, itu ujungnya di atas neraka, kita melewatinya. Faham? Kita melintasi sirat, bentangannya mulai dari neraka ke surga.
Dan itu sudah menjadi ketetapan Tuhanmu yang tidak bisa diganggu-gugat. Ayat 72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadarul zalimina fi hadithiya, dan kami biarkan orang-orang yang berdosa terjatuh ke dalam neraka itu. Jadi kalau kita ingin selamat Allah dengan takwa, jadi surat 19 ayat 71 72 tulis lagi sama dengan surat 39 ayat 60 61. Redaksinya sama, maknanya sama, hanya beda redaksinya. Faham? Pertanyaannya adalah takwa itu mesti dibina atau tumbuh sendiri? Dan siapa punya kewajiban? Suami. Surah 24-25 tadi Furqan. Ayat yang ke-74 tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Siapa imam antum di rumah? Apa tugas pemimpin di rumah? Menjadikan seluruh keluarganya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu indikator takwa salat, bukan? Surah 2 ayat 2 dan 3, bukan? Faham? Surah 2 Al-Baqarah 2 ayat 2 dan 3, bukan? Salah satu indikator bertadal apa? Ya, beriman kepada gaib, menerikan salat, bukan? Dan menginfakkan sebagian dari yang Allah rezekikan kepadanya. Oleh karenanya salah satu tugas mendidik keluarga yang bertakwa, memerintahkan mereka untuk salat. Surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu salat. Ini perintah, bukan? Hukum asal perintah wajib, bukan? Ini dhamirnya ka anda laki-laki, bukan? Berarti di sini istri atau suami? Suamilah yang diperintahkan. Dan dhamirnya anta, satu, bukan kalian loh. Menunjukkan setiap kepala keluarga disyariatkan Allah untuk memerintahkan keluarganya salat. Dan tidak boleh kompromi, udah kita jelaskan kemarin. Perintahkan anak-anak sholat ketika 7 tahun, 10 tahun pukul mereka. Udah kita jelaskan kemarin hadis dari hadis Abu Daud dan semacam. Jadi kalau ada bapak-bapak yang sholatnya rajin, pulang pergi masjid rajin, tapi anak-anaknya turun di tengah sholat, itu namanya bangsat, bapak-bapak bangsa setan namanya itu. Kata bapak-bapak, sadis amat nih guru. Ini ruqyah tingkat tinggi loh. Ini bapak-bapak setan ini. Ini namanya bos, bapak otak setan namanya. Bapak di rumah bos kan? Ini bapak otak setan namanya. Membiarkan anak tidak sholat itu setan, bukan? Jelas? Ini ada bapak-bapak yang rajin ke masjid, dia sholat berjamaah, bahkan jadi imam lagi, anaknya nggak sholat. Apa kata iblis? Mantap. Lanjutkan bersama, kita bisa bos. Bapak otak setan loh. Bukan setan pak, setan. Wal ya'udzubillah. Jelas? Coba lihat Allah memuji siapa? Nabi Ibrahim, coba lihat. Menunjukkan Nabi Ibrahim bukan bapak kayak bapak yang di depan saya ini. Bapak yang memberikan dirinya sendiri. Nabi Ibrahim selalu menyertakan keturunan dalam doanya. Coba lihat di surah 2 Al-Baqarah ayat 127, 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibrahim itu ayah yang the best. Makanya keluarga, kalau antum ditanya keluarga paling diberkahi di bumi ini siapa? Keluarga Ibrahim. Maka Nabi berkata, Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Ya, keberkahannya kenapa? Ibrahim orang yang konsisten dalam mendidik keluarganya dalam urusan ibadah dan agama mereka. Minimal dia menyertakan dalam doanya, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai Rabb kami, jadikan aku dan Ismail dua hamba yang Islam kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan anak kami juga Islam ya Allah. Coba lihat. Kemudian lihat surat 14 ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, jadikan aku orang yang teguh dalam sholat dan juga anak keturunanku ya Allah. Ini isyarat agar setiap orang tua punya kewajiban untuk mendidik anaknya sholat dari doa sampai ikhtiar. Lihat surat 19 ayat 54-55. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'mur ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Allah memuji keteladanan Ismail karena dia konsisten memerintahkan keluarganya salat. Bapak-bapak mau niru Pak Jokowi atau Nabi Ismail? Kalau presiden niru Pak Jokowi. Tapi kalau menjadi bapak yang ideal, tirulah Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Allah puji dia kenapa? Ketelatenannya, keuletannya, dan keseriusan mendidik keluarganya untuk sholat. Ini amanah ilahi untuk bapak-bapak. Ya, ingat, anak-anak tidak minta dilahirkan. Tapi Allah melahirkan anak lewat Anda agar menjadi amanah Tuhan untukmu. Dulu saya bayangkan kalau jadi dialog, Allah kasih tunjuk bapak-bapak jadi orang tua, mungkin anak-anak nolak. Ya, Allah kasih tunjuk ini bapakmu nih. Ya, tipikal ngadi tapi nggak faham-faham. Kata anak, I am sorry Tuhan, jangan kasih bapak model begitu. Ya. Kemudian Allah tampakkan anak kepada bapak, anakmu seperti ini, pasti nolak juga kan? Maka Allah tidak kasih pilihan pada urusan anak. Tetapi itu adalah amanah yang mesti ditunaikan oleh orang tua. Jadi anak-anakmu tidak pernah minta dilahirkan. Saya tanya, anak itu lahir atas kemauan dia atau kemauan bapak? Yang pengen punya anak siapa sih? Saya tanya, anak yang minta dijadikan anak atau bapak yang minta dijadikan bapak? Bapak yang pengen jadi bapak kan? Bapak yang minta ke Allah punya anak kan? Berarti yang minta mana Anda atau anak Anda? Kurang ajar, udah minta mana dikasih, malah disia-siakan. Saya tanya sama antum, kalau antum dikasih pinjaman mulus, kalau antum disuruh kembali, cacat gimana? Sopan gak? Anak Anda dilahirkan fitrah bukan? Fitrah bukan? Pertama fitrah agama kan? Surat 30 ayat 30 tadi. Yang kedua fitrah tauhid kan? Berarti anak itu diberikan Allah keadaan sempurna dan mulus bukan? Ketika Anda kembalikan kepada Allah sang peminjam, mesti lebih baik atau minimal baik kan? Lah pertanyaannya, barangnya mulu dikembalikan cacat. Ini kurang ajar enggak ini? Kurang ajar enggak, Bu? Ini pengkhianatan atau pinjaman bukan? Maka jangan hanya ibu-ibu rajin sholat aja. Ya, ada anak remaja tanya sama saya, anak Al-Azhar, ada pengajian ibu-ibu sama anak. Pak Ustadz, saya udah remaja tapi ibu saya suka pukul saya kalau nggak sholat. Emang boleh Pak Ustadz? Lah anaknya dipukul tua banget kayak lo. Kalau 10 tahun aja dipukul, gimana tua bangka kayak lo? Saya bilang. Saya tanya, emang lo udah berapa? Karena anak muda saya panggil gue lo aja. Lo udah berapa usianya? 18. Lah 10 dipukul, gimana tua bangka kayak lo? Dipukul pakai apa? Pakai rotan, masih mendingan bukan kaki kursi kan? Sebab kalau setan bahasa jin ayatul kursi kan, setan kayak lo pakai kaki kursi lo.
Kata Nanda sadis, benar ya Ustaz. Artinya tidak ada ruang-ruang toleransi dalam perkara yang prinsip kan. Jadi tidak boleh kasih ruang toleransi pada anak-anak. Ibu-ibu perlu toleran. Nanti anak-anak salah. Kata Ustaz toleran kan? Gak masalah kalau gak sholat kan. Saya bilang orang yang gak sholat itu saya tanya. Iblis tidak mau sujud kepada siapa dek? Kepada Adam. Terlaknat gak? Ya terlaknat. Lagi mana kalau nggak mau sujud pada Allah, lebih terlaknat mana? Yang nggak sujud pada Allah tuh faham. Jadi bukan biasakan, paksakan. Kalau ada orang bilang begini, ya jangan paksain anak, apalagi bapak-bapak. Ya, kadang-kadang ibu-ibu tuh panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya. Bapak-bapak juga sama. Bawa ayat lagi surah 2 Al-Baqarah 256, la ikraha fid din. Jangan paksakan orang dalam agama, jawab goblok. Ayat itu maksa orang di luar Islam masuk Islam itu nggak boleh. Ayat itu tidak melarang memaksakan anak nggak sholat, kan Nabi suruh pukul. Kan nggak mungkin Quran dan Sunnah bertentangan kan? Maksud surah 2 Al-Baqarah 256, la ikraha fid din. Jangan paksa orang sudah beragama masuk Islam. Mendakwahi boleh dong. Ya, saya kalau sama orang kafir saya dakwahi. Dia tanya, Ustaz, saya sudah beragama, nama juga sales. Islam tuh high quality produknya. Boleh dong sekali-sekali ditawarkan sampai tahu tertarik. Yang salah kalau saya paksa you itu salah. Kan nawar boleh dong. Sama juga sales. Ya. Jadi dulu kalau orang Ambon mau masuk Islam, kata anak Kristen, kamu cari Ustaz Salim deh. Teman saya Nasrani. Kamu pergi cari Ustaz Salim. Kenapa? Dia supaya Islammu jelas loh. Datang kepada saya tanya, kenapa you masuk Islam? Kenapa ye mau masuk Islam? Saya mimpi, pulang. Islam bukan berhayalan pakai mimpi, faham loh. Itu satu barang real, mesti difahami, dipahami. Baru you tuh mau masuk objek, masuk cuma mimpi. Belanja saja tidak pakai mimpi, faham loh. Masa yuk ke supermarket, kenapa begini? Mimpi, ngawur loh. Apa yang membuat Anda tertarik dengan Islam? Islam itu pesawat, kenapa Anda beli Garuda daripada yang lain? Mesti tahu dong nilai keunggulan, kenapa Anda mengambilnya kan? Itu Islam tuh real, jangan khayalan. Nanti kalau yuk masuk mimpi, besok mimpi murtad lagi loh. Kalau mimpi pulang, saya nggak belain orang yang mimpi. Sama lain orang yang real saja, realistis saja. Kenapa you masuk Islam? Apa yang membuat you tertarik dengan Islam? Kenapa you beli sebuah produk? Karena ada keunggulannya kan? Di mana keunggulan Islam bikin Anda tertarik? Saya nggak paham. Baik, saya terangkan. Rukun iman sampai tuntas. Rukun Islam tuntas. Anda tertarik semuanya. Pulang 1 minggu balik lagi. Baru syahadat. Suruh pikir-pikir. Kenapa orang Islam saja bisa murtad? Apalagi you baru datang lewat mimpi tadi. 1 minggu balik lagi. Udah yakin Ustaz? Oke, bismillah. Ya? Karena tidak boleh memaksa orang, memberikan dia waktu untuk berpikir. Ya? Udah masuk Islam? You udah bikin MOU kan? Nggak boleh main-main. Ya? You mulai belajar hari ini. Apakah saya baru syahadat Ustaz? Sholat hari ini kan you udah muslim. Tapi saya nggak tahu. Baca saja subhanallah walhamdulillah setiap gerakannya. Mulai hari ini sholat, ikuti saja berjamaah, ngekor aja nggak apa-apa, namanya juga belajar. Bisa 2 minggu lagi, nggak bisa sekarang juga sholat. Karena begitu kamu syahadat, MOU itu diberlakukan, itu berlaku hukum. Kontrak sudah berjalan, catatan sudah mulai jalan sebagai mukmin. Ya, tidak ada ruang abu-abu dalam Islam. Tadi MOU udah tanda tangani bukan? Proyek jalan saat ini juga. Jadi kawan saya orang Nasrani bilang gini, yuk kami cari Ustaz Salim. Kenapa? Supaya Islam nggak abu-abu gitu loh. Ya, tadi saya rukyah tadi. Kalau mimpi itu bukan Islam namanya. Nanti besok kalau udah Islam suruh mimpi murtad lagi loh. Masa mimpi jadi rujukan? Ya, antum faham Islam. Begitu dia syahadat, sholat loh hari ini. Saya belum faham, ikut aja, ngekor aja dulu sama orang yang sholat berjamaah. Orang nungging, lu nungging aja nggak masalah. Ya, nggak baca nggak apa-apa, gerakannya dulu lu ngikutin.
komitmen bahwa Anda sudah mulai mengikat diri dengan Islam lewat perbuatan yang mudah. Lambat laun dia bilang, Islam lebih mudah, Pak, karena gua belum teriak-teriak. Ya, cukup bisik-bisik. Coba lihat di sana, lu pakai suara 1, suara 2, suara 3, suara tenor atau bass. Repot gak? Mendingan suara lu bagus. Kalau suara lu pas kan gak enak kedengarannya. Nah, di sini you bisik-bisik sama Tuhan saja. Ya, saya tanya sama dia, you sering berdoa kepada itu Tuhan itu? You yakin? Nah itu dia Ustaz. Membebaskan diri dari penyaliban gak bisa, gimana nolong lo? Itu namanya Tuhan tidak bebas. Lo dia diikat, gimana bisa nolongin lo? Dan inilah realisasinya Islam. Jadi sekali lagi, ibu-ibu perhatikan ya, jangan jadi solehah sendiri, Bu. Tapi kesal itu ditularkan lewat edukasi yang berkesinambungan. Ya, lewat pengajaran dan perintah. Kalau belum ngajar, suruh anak belajar. Diperintah, jadi pengajaran dan perintah berbarengan. Kadang-kadang diajar tapi nggak diperintah, sami mawon poduai, kata setan. Boten nopo-nopo. Ya, ropopo, lanjutkan bersama kita bisa. Jadi adanya pengajaran dan perintah bersamaan. Udah ngajar, perintahkan mereka sholat. Berdasarkan dalil dari syariat tadi. Ya, sekali lagi, jadi ingat bahwa ini bagian dari rekomen hadis, kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang apa yang dia pimpin. Ar-rajulu ra'i fi baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan ditanya tentang orang-orang yang dia pimpin, istri dan anak-anaknya. Pak, dosa bapak sudah banyak, jangan tambah dosa istri dan anak. Itu nekat gak, Pak? Ya? Bapak ini, saya tanya, bapak ini sholat rata-rata usia berapa, Pak? Rata-rata 40 baru sholat kan? Sampai tahap kewajiban kan 10 tahun. 40 kurang 10 berarti 30 tahun bapak gak sholat kan? Ini dosa dan numpuk gak? Ditambah dengan dosa istri gak disuruh, punya dosa gak? Anak gak sholat, kira-kira bapak-bapak dosanya numpuk gak? Jadi suruh anak sholat. Nah bapak itu dosanya banyak. Rata-rata mulai serius sholat usia berapa? Coba saya tanya sama bapak-bapak muda. Minimal 20 tahun gak sholat kan? Ya, tobat itu kan belum tentu udah diampuni apa belum kan? Kenapa Anda nambah dosa dengan membiarkan anakmu gak sholat? Kira-kira nekat gak ini bapak? Maka jawabannya kemarin saya ceritakan. Bapak saya suruh saya sholat. Saya kan pintar debat loh. Loh, saya kan belum mukallaf, kenapa disuruh sholat? Kata ayah saya, kamu belum punya kewajiban sholat nak. Tetapi saya diperintahkan oleh syariat menyuruhmu sholat. Jadi kalau saya tidak menyuruhmu, saya berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Dibawakan hadis Abu Daud tadi. Jadi kalau saya ninggalin yang dosa kan papi, bukan saya dong. Ya kamu dosa lah kan, dan nurut taat pada orang tuamu, dosa enggak? Bapak saya bilang, saya nyuruh kamu dalam kebaikan atau kemaksiatan? Ya Pak, ketaatan, ya wajib nurut, itu tanda baktimu kepada saya. Jadi kamu berdosa karena tidak patuh pada orang tua dalam ketaatan kepada Allah. Saya bilang ribet amat, punya orang tua ngerti agama, susah amat, gak bebas. Ya, jadi itu cara menjawab anak-anak yang ngeles kayak ibu-ibunya kan? Ya, saya kan belum mukallaf, kenapa diwajibkan? Jawab, kamu belum diwajibkan, tapi orang tuamu diwajibkan menyuruhmu sholat dan membiasakanmu sholat. Ya, jadi kewajiban orang tua apa? Menyuruh anak-anak sholat ketika usia 7 tahun. Biasakan edukasi mereka. Ya, kemudian dalam waktu 3 tahun kan terbiasa bukan? Menjadi karakter bukan? Insya Allah dia menjadi orang yang sholat. Ketika 10 tahun ada peningkatan lagi. Perlu ada ketegasan. Tidak ada ruang toleransi di dalam sholat. Kata Nabi, wadribuhum, pukullah mereka
La isyrin, ketika 10 tahun tidak sholat pukul. Kata pukul di sini maknanya tidak boleh berikan ruang toleransi kalau dia meninggalkan sholat. Ya nggak apa-apa, masih kecil ini. Apa kata iblis? Kadang-kadang lebay. Apa kata iblis? Lu lebay. Paham? Kata pukul di sini memiliki dua makna tadi. Ketegasan, tidak ada toleransi padanya. Sehingga kalau anak umur 10 tahun tidak sholat, tidak boleh dibiarkan, dimarahi. Ya, tidak ada ruang toleransi. Ibu-ibu kan baperan. Maka begitu anak dewasa, ibu jadi korban perasaan gak? Betul? Pak Salim, anak saya remaja susah disuruh sholat. Yang punya anak ibu, kenapa saya direpotin? Emang waktu bikin anak gak mikir kalau punya kewajiban? Kenapa pas enaknya gak mikir resiko? Kenapa begitu anak suruh sholat tuh yang suruh saya mikir solusinya? Dulu ayah saya bilang begini, jadi ayah saya suka ajak jalan, saya jalan-jalan. Kami punya tetangga, punya binatang banyak sekali. Saya bilang ke ayah saya, kita coba lihat kebun, orang itu punya binatang bagus-bagus. Kami pergi, ayah saya lihat saya main dengan binatang, ajak ngomong. Apa kata ayah saya? Kamu lihat binatang, makan, minum, tidur. Kamu mirip, nggak sholat, kan kamu sama dengan binatang itu. Nah, saya pulang pikir, ya juga ya. Ya, itu cara ayah saya mengedukasi saya secara sederhana. Ya, makanya Allah bilang orang kafir itu, kenapa orang nggak sholat itu sama dengan orang kafir? Karena orang kafir seperti binatang. Lihat surah 47 ayat yang ke-12. Allah sesungguhnya orang beriman, beramal salih, kami masukkan mereka ke surga mengalir bersungai-sungai. Ya, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia. Wa ya'kuluna kama ya'kulul an'am, dan mereka hidup seperti binatang. Coba lihat, apa kata ayah saya? Jadi kalau kamu hanya makan bermain, apa bedanya sama binatang tadi? Tidak ada beda orang kafir tadi. Jelas? Orang kafir itu kenapa dikatakan sama binatang? Satu, tidak punya konsep halal haram, bukan? Orang kafir itu otaknya apa? Ketiga, bukan? Halal, haram, hantam. Sama dengan binatang enggak? Ya? Jadi kalau tidak sholat sama dengan binatang enggak, Bu? Ini contoh cara mempermalukan anak, menemukan rasa malu tanpa mempermalukannya. Coba lihat binatang, nak. Kalau kamu enggak sholat, bedanya sama binatang apa? Kata ayah saya, masih mendingan binatang, nah, bisa dijual belikan, masih untung buat pemiliknya. Kalau nggak sholat, apa untungnya buat ayahmu? Coba lihat, kambing binatang masih berguna dalam ibadah, dikurbani, lu bisa diapain coba waktu lebaran? Itu cara ayah saya mengedukasi, menemukan rasa malu dengan membandingkan dengan binatang tadi. Terus saya tanya gini, emang gak ada contoh lain kecuali binatang ya? Ayah saya bilang, enggak, nak. Surat 7 ayat 179 kata ayah saya. Ya, walaqad dzara'na li jahannama katsirna jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, terusnya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Tidak ada contoh lain kecuali binatang, nak. Kan saya protes bapak saya, emang enggak ada contoh lain kecuali binatang? Kata saya enggak. Itu ayatnya tadi. Ketika kamu tidak beragama, maka kamu sama dengan binatang, lebih sesat dari binatang. Kenapa? Binatang gak diazab, nak. Tidak ada binatang di neraka, nak. Itu kalau Anda hafalkan, enak sekali ngejelasin ke anak. Saya protes, emang gak ada contoh lain kecuali binatang? Saya enggak. Itu contoh ayatnya tadi. Yang membedakan kita dengan binatang kan adalah agama, kan? Jelas? Kalau tidak beragama, bedanya dengan binatang apa? Tidak ada bedanya sama kata Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ayah saya bilang, kenapa kamu lebih sesat dari binatang? Binatang gak ditanya soal umur. Binatang gak ditanya yang dia makan halal atau haram, gak ditanya. Nah, kamu akan ditanya umur karena kamu habiskan. Binatang tidak diazab karena dosa yang dia perbuat. Kamu akan diazab karena dosa yang kamu perbuat. Waktu itu saya berpikir, alangkah indahnya kalau ganti bapakku yang tidak paham agama.
Saya bebas bikin apa saja. Kata saya, berarti kamu dan bapakmu sama-sama binatang, kan ada agama, ada aturannya. Nah, jelas ya? Jadi Allah katakan orang kafir seperti binatang, dan orang tidak beragama sama dengan binatang. Jadi tanya sama anak, bawa ke kebun binatang. Coba lihat binatang ceria nggak hidupnya, makan, jalan-jalan. Kalau itu tidak sholat, beda nggak sama binatang itu? Apa bedanya Anda dan isi Ragunana gitu? Nggak ada bedanya sama sekali. Ya, ini cara-cara kita mempermalukan anak, menumbuhkan rasa malu tanpa mempermalukannya. Kalau orang disebut binatang, mau nggak, Bu? Tapi dengan dalil Quran dia nggak bisa bantah dong. Jelas ya? Ya, yang menyamakan manusia yang beragama dengan binatang Allah kan? Berarti Allah paling tahu derajat binatang dengan orang tidak beragama, bukan? Masih lebih baik binatang. Masih bisa dimakan dagingnya, masih bisa buat dikurbanin. Lah itu diapain coba? Dimutilasi, penjara. Dijual, namanya perdagangan anak. Kami dijual, tidak ada perdagangan binatang kan? Nah, masih mendingan jadi lebih untung biar kami daripada lo. Ini contoh saja. Jadi sekali lagi, jangan mencari selamat sendiri. Ya, jangan mencari selamat sendiri, Bu. Ya, bangunkan mereka ketika subuh. Dia masih anak-anak. Ya, dulu saya dibangunin subuh. Tante saya bilang biarin aja, dia masih anak-anak. Dia udah 8 tahun, kata ibu saya. Kata kakak iparnya ibu saya, udah biarin aja. Allah juga ngerti dia masih anak-anak. Muhammad gak sebodoh you. Muhammad suruh dia disuruh sholat 7 tahun, ini udah 8 tahun. Jadi Muhammad tidak sebodoh you, oke? Muhammad tahu nggak? Ibu saya tanya ke kakak iparnya. Muhammad tahu nggak kalau dia 8 tahun itu anak-anak? Tapi Nabi suruh disuruh untuk sholat 7 tahun. Jadi Nabi lebih ngerti daripada you. Faham? Diam, ini urusan anak saya, bukan urusan you. You di sini tamu, ngapain ngatur saya? Ya, kakak iparnya kadang-kadang nggak suka sama ibu saya. Mah, dia nggak suka sama mami itu karena mami tegas, biarin aja urusan akhir kan urusan saya. Yang tanggung jawab you kan saya, bukan dia. Ngapain saya mikirin perasaan dia? Itu namanya baper koper. Bawa perasaan jadi korban perasaan. Nggak usah basa-basi dalam urusan agama. Paham? Jadi kalau orang bilang, Bu itu masih anak-anak, jawab, emang Nabi nggak tahu kalau 8 tahun itu anak-anak? Jangan sotoy loh. Paham? Nah, kan kadang-kadang ibu-ibu lidahnya panjang, akalnya pendek, bukan? Iya juga sih, masih anak-anak. Lah Nabi tahu 7 tahun anak-anak enggak? Jelas? Nabi tahu 7 tahun anak-anak enggak? Tapi suruh sholat kan? Emang Nabi enggak jaga perasaan anak gitu? Paham? Jadi ibu saya bilang, ibu iparnya bilang, Nen, itu anak masih kecil. Kata ibu saya, emang Nabi Muhammad enggak tahu kalau dia masih anak kecil? Muhammad tahu 7 tahun itu anak kecil. Ini udah 8 tahun, kenapa anak kecil? Ini bukan soal kecil atau besarnya, tapi syariat menyuruh dia untuk sholat. Dan itu kewajiban saya, bukan urusan you. Faham? Kata iparnya, kok kenes amat sih you? Kata ibu saya, lebih baik saya ketus ke you daripada Allah mengazab karena kelalaian tugasku. Jelas, Bu? Kadang-kadang ibu-ibu kan suka jadi korban pendapat teman. Kalau ngajarin anak gak usah gitu juga kali caranya, biarin aja, biarkan mengalir kayak air. Bego bilang. Emang anak gue kayak air? Kan gak usah, dia gak punya otak mengalir sesuai dengan masa anak mengikuti air? Paham? Saya gak galakan karena suka sebel sama ibu-ibu loh. Gak usah dipaksakan, biarkan dia mengalir. Apa kata iblis? Bahaya lo. Emang lu samakan anak lu sama seperti akan gak ada beban syariat. Namanya harga punya akal, gak mungkin bengkok. Paham? Ini anak punya nafsu dan akal, dulu luruskan, jangan disamakan dengan air. Bego. Kalau teman Anda ngomong gitu, paham? Sekali-sekali jutek, jujur intelek gitu loh. Karena saya kesal sekali sama ibu-ibu. Gak usah gitu kali, gak usah paksa dia.
Biarkan dia mengalir seperti air gitu loh. Saya tanya, emang anak itu kayak air gitu? Air kan tidak ada beban kewajiban. Ya, air itu nggak punya otak, nggak punya nafsu, yang nggak macam-macam tuh air. Ini anak punya nafsu, kalau nggak dijinakkan dari awal rusak nggak ini anak? Jadi apa aja? Jeblok, jelek, goblok loh. Masa anak gue disamakan seperti air? Maaf ibu-ibu rada galakan dikit ya. Ini untuk menggugah ibu-ibu, jangan percaya sama tetangga, oke? Percaya sama Rasulmu dan Tuhanmu, oke? Karena ibu-ibu biasanya panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya. Gampang percaya sama ocehan teman tadi. Ya juga sih, masih anak-anak biasa aja kali. Biarkan apa sesudah hujan pasti ada pelangi. Aduh gaya deh. Apa kata iblis? Nanti jadi LGBT loh, pelangi. Ya kadang-kadang bahasanya bahasa setan kan? Ya namanya kerancuan syaitaniah itu bahasanya. Paham? Maka jangan didengarkan. Sekali lagi, jangan ibu hanya rajin sholat tapi anak-anak enggak. Ya? Jelas? Dulu saya bilang gini. Ibu satu keturunan orang kaya karena Cina. Tapi harta dikangkangi oleh saudaranya. Saya bilang, Bu, Mah, itu harta kita lumayan banyak. Kalau mami meninggal lumayan saya kaya, itu hartanya diurusin. Karena warisan opa banyak banget tuh Pak Mi. Kata ibu saya bilang gak usah diurusin. Tugas saya bukan memberikan engkau warisan nak. Tapi mau dapat warisan lebih besar dari Allah enggak? Ya maulah. Jangan cari harta kakekmu nak, tapi carilah harta Tuhanmu. Dan Allah mewariskan bumi ini kepada siapa? Orang yang saleh. Masa sih? Kata ibu saya, surah 21 ayat 105. Nih bedanya ibu saya sama ibu-ibu di sini. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha min ibadiyas salihun. Sudah kami tetapkan dalam kitab yang terdahulu bahwa kami Allah mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang saleh. Ya? Terus saya bilang, tumben Cina jadi soleh. Bisa Cina kan urusannya duit kan. Nah, jadi ibu saya bilang, yang ditinggalkan kakekmu daripada yang Allah wariskan kepadamu. Kalau kamu ingin dapat lebih banyak, maka jadilah orang saleh, pasti Allah wariskan bumi untukmu, kata ibu tadi. Ya? Karena ibu saya hafal Quran kan ke ibu-ibu. Maka saya bersyukur ibu bukan ibu saya. Dan kalau ibu punya anak kayak saya, ibu pasti repot kan? Stres gak punya anak kayak saya, Bu? Jadi ibu juga bersyukur gak punya anak kayak saya kan? Pasti ibu repot kan? Nah, ya, kata ibu saya, carilah warisan Tuhanmu dengan kesalihanmu. Ya, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha min ibadiyas salihun. Sungguh telah kami tetapkan pada kitab terdalam Quran ini bahwa kami akan mewariskan bumi ini kepada hamba-hamba yang saleh. Jadi apa kata ibu saya? Jadi orang saleh pasti Allah mudahkan rezekimu kok. Kenapa? Tuhan boleh jujur kepada ayahmu. Ini bapak saya lagi duduk di sini. Apa kata ibu saya? Allah lebih menepati janji, lebih layak dipercaya pada ayahmu. Dan itu adalah janji Allah. Maka didik anak kita jadi orang saleh, Allah pasti mudahkan hidupnya. Saya pernah cerita di sini, saya pengen jadi dokter kandungan kan. Ditanya sama ibu saya, kenapa pengen jadi dokter nak? Cepat kaya mah. Ini mater juga si bocah kan. Kata ibu saya, itu hayalan nak. Kaya dan miskin sudah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Jadi kaya ini tergantung volume rezekimu yang Allah berikan, dan Allah itu Ar-Razzaq. Dan sudah Allah tetapkan rezekimu di Lauhil Mahfuz sana. Ibu saya bilang, coba kamu baca surat 51 ayat 22. Surat 11 ayat 6. Sudah Allah tentukan rezeki. Dan apa kata ibu saya? Allah tidak menjamin rezeki bagi yang berpendidikan tinggi nak. Tapi Allah memastikan yang rezeki bagi orang yang bertakwa. Maka bertakwalah
niscaya Allah menjadikanmu kaya, nak. Saya cuma jawab, masa sih? Namanya juga anak-anak. Kata ibu saya, kalau tidak percaya baca firman Tuhan surat 65 ayat 2 dan 3. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menjamin rezeki bukan kepada orang yang pintar, tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kamu jadi saintis, jadilah orang bertakwa lebih dahulu, niscaya engkau akan selamat di dunia dan di akhirat. Maka saya pun tidak jadi dokter kandungan. Kemudian alasan kedua apa? Kenapa pilih dokter kandungan? Kasihan ibu-ibu selalu bermasalah dengan kandungannya, mah. Kata ibu saya, sepanjang petungan saya, banyak wanita berasal dua, intelektual dan akidahnya, nah, agamanya cetek dan inteleknya rendah. Maka cerdaskan mereka, itu lebih dari dokter kandungan. Maka saya kalau ceramah ibu semangat karena ingat wasiat ibu saya tadi. Kenapa, nak? Kenapa, mak? Kata ibu, kalau kamu jadi dokter saya nggak dapat apa-apa, yang kamu senang-senang sama uangmu kan? Tapi kalau kamu Allah berhidayah kepada ibu-ibu dan ibu-ibu bisa mendidik anaknya, saya komisaris yang paling kaya, saya dapat dividen juga, nak. Kan kamu aset saya, bapakmu cuma mitra, nak. Kalau cocok saya lanjut, kalau nggak putus sampai di sini. Kamu adalah aset saya, nak. Paham? Maka orang yang saleh, niscaya aku akan mendapatkan kesalihanmu juga pahalanya. Tapi kalau kamu jadi orang kaya, kamu nikmati kaya mesti tidak merasakan apa-apa. Kalau toh kamu kan saya udah tua makannya nggak enak, tubuh saya sudah ringkih, usus saya sudah tidak kuat mencerna makanan, jadi kamu bawa makan di mana nggak enak, tidak enak di usia tua, nah. Tetapi Allah meringankan azab kubur karena kesalihan, wahai anak. Dan itu jauh lebih aku harapkan daripada kekayaan hartamu. Saya bilang jadi ceritanya ini namanya Cina akhirat ya, mah. Kata ibu saya, yes, gitu. Ya, jelas bu, motivasi anak-anak bahwa mereka tuh aset ibu. Suami itu mitra, kalau cocok lanjutkan, nggak cukup sampai di sini. Paham? Tapi anakmu itu asetmu, bu. Dan ajar mereka mulai dari sholat sesudah mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini jelas? Jelas? Jadi kewajiban sholat itu bukan hanya ibu sholat saja, cukup tidak. Ada kewajiban menyuruh anggota keluarga sholat. Itu juga kewajiban. Sama dengan wajibnya ibu diwajibkan sholat. Kan kadang-kadang ibu berpikir, saya udah sholat aman deh. Padahal ibu lupa bahwa ibu punya kewajiban untuk memerintahkan anak-anak sholat. Bapak-bapak udah sholat, tapi punya kewajiban memerintahkan keluarga sholat. Itu kewajiban yang berkesinambungan, berkaitan dengan sholat. Baik, saya udah kelelahan loh. Anak belum tentu saya tanya antum jawab lagi. Benar jawaban. Kecuali nyontek baru bisa jawab. Baik, saya kira cukup bagian ini ya, yaitu apa? Kewajiban untuk memerintahkan keluarga sholat. Jadi ingat ada dua kewajiban. Kewajiban kita sholat dan kewajiban memberikan orang di bawah kepemimpinan kita untuk sholat. Apakah itu anak, istri atau pembantu kita di rumah. Jadi ada dua kewajiban. Kita sholat dan punya kewajiban menyuruh orang yang di bawah kepemimpinan kita untuk sholat. Itu dua hal penting. Jelas ya? Baik, ada pertanyaan silakan. Izinkan saya bertanya dari Zoom dulu, Ustaz. Dikatakan ibadah yang pertama kali dihisab adalah sholat. Bila sholat sempurna, maka amalan lain juga akan sempurna. Dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 ada ancaman bagi orang yang sholat. Dia diancam karena riya dan tidak mau tolong-menolong. Yang saya tidak paham, kenapa sholat diancam karena tidak tolong-menolong? Bagaimana hal ini, Ustaz, penjelasannya? Wailul musallin, celakalah orang yang sholat. Di sini
Maksudnya pertama, dia sholat tapi sholatnya nggak sempurna. Makna pertama, coba lihat Ibnu Katsir. Dia sholat tapi sholatnya tidak sempurna. Karena dia tidak paham kaifiat sholat. Dia sholat bukan karena ilmu, tapi sekedar pengalaman. Kedua, dia sholat tetapi tidak perhatikan rukun-rukun sholat dengan baik dan sempurna. Jadi sekedar melakukan gerakan-gerakan tapi tidak sesuai panduan syariat. Kan kata Nabi, man amila amalan laisa waradun, bukan? Sholat tapi tidak sesuai tuntunan Nabi, tertolak enggak? Kalau tertolak berarti tidak dianggap sholat kan? Celaka enggak ini orang sholat? Saya ulangi, kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal dengan sebuah amalan, sholat itu amalan bukan? Tidak mengikuti petunjuk kami, tertolak. Dia sholat tapi sholatnya nggak sunnah seperti sunnah Nabi. Sekedar sholat saja, tertolak nggak? Berarti dia dianggap sholat atau tidak? Celaka nggak ini sholat? Celaka maksudnya tadi. Ya, itu pertama. Yang kedua, sholat di mana dia secara alhamdulillah baik, tapi hablunnas kan buruk kan? Padahal coba lihat salah satu hikmah sholat apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, bukan? Kita minta keselamatan kita dan hamba-hamba Allah yang lain kan? Implementasinya apa? Membantu sesamanya. Ya, sehingga sholat itu tidak terdapat dimensi hablum minas juga, bukan? Dan Allah katakan apa di Quran? Surat 3 Ali Imran 112. Duribat alaihimul dhillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah hablim minan nas. Mereka akan tertimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali yang menjaga hubungan dengan Allah baik dan manusia. Sholat itu hubungan dengan Allah baik enggak? Kalau dengan manusia tidak baik, berarti ini celaka enggak ini orang? Sholat itu alhamdulillahnya baik, tetapi dengan tetangganya buruk. Apa kata Nabi ketika ditanya? Ada seorang wanita sholat sunnahnya baik, ya, amalan wajibnya baik, sunnahnya baik, tetapi dia menyakiti tetangga, kata Nabi di neraka. Berarti sholatnya alhamdulillah baik nggak? Tapi hablunasnya buruk bukan? Celaka nggak dia? Celaka kan? Ada seseorang wanita yang ibadah sunnahnya nggak banyak, tapi dengan tetangganya baik, dengan orangnya baik, kata Nabi fil jannah, dia di surga. Jelas? Ini yang dimaksudkan, sholatnya bagus, tapi kadang-kadang muamalatnya tidak bagus. Celaka nggak dia? Celaka. Sehingga Islam itu tidak hanya mengandung satu dimensi ubudiyah saja, tapi muamalat. Ya, bagaimana hablum minan juga terjaga baik, dan itulah implementasi dari sholat. Coba lihat, ibu ketika akhir sholat aja, assalamualaikum. Berarti kewajiban ibu apa? Di mana ibu hadir mendatangkan keselamatan bagi orang kanan kiri, bukan? Ini ibu-ibu kadang-kadang habis salam melihat teman, gibahin dia. Kan bertetangga dengan salam tadi. Tadi ibu mengharapkan keselamatan dia, bukan? Tapi ibu habis sholat gibahin dia, buka aibnya. Selamat gak? Ini namanya iis, ibu-ibu setan namanya. Jelas Bu? Tadi baru doakan dia selamat, habis itu buka aibnya. Sementara kata Nabi apa? Orang muslim itu adalah orang Islam selamat dari lisan dan tangannya. Ibu baru assalamualaikum mengharapkan keselamatan, bukan? Tapi begitu buka mukena, saya pernah lihat di masjid ada ibu-ibu kayak gitu. Sampai bulunya manyun. Pakai gerakan mulut. Apa kata iblis? Wow, bullshit, gila men. Lanjutkan bersama kita bisa. Jelas ya? Itu kira-kira pengertian daripada orang sholat tapi celaka tadi. Ya? Yang berikutnya Ustadz. Saya janda, kewajiban mendidik anak-anak saya sholat jatuh kepada saya atau siapa Ustadz? Baik. Yang punya anak ibu masa tetangga? Ya? Artinya tetap suaminya juga, tapi kan dia ada bersama ibunya kan? Kewajiban dua-duanya. Ya, yang punya anak siapa? Yang punya aset suami atau istri juga? Yang namanya aset kan rawat sama-sama lah. Masa mau dapat dividen gak rawat itu aset?
Ya, kalau misalnya suaminya meninggal, ya tanggung jawab ibu lah, gitu kan. Masa tetangga nanti dianggap selingkuh sama suami orang kan? Ya, menjual kemiskinan atau itu untuk tetangga sebelah. Ya, jadi sekali lagi, kalau ayahnya meninggal, ya udah selesai tanggung jawab dong. Ya, maka ibulah yang punya kewajiban mendidiknya. Jelas? Kalau cerai, si bapak-bapak yang sudah cerai dengan istri, gak ada mantan istri kontak, tapi tidak ada mantan anak dong. Punya kewajiban menafkahi enggak? Kewajiban mendidik enggak? Jadi kalau ada bapaknya, ibu yang janda tadi telepon bapaknya. Mas, antara aku dan jenengan gak ada kontak lagi toh. Tapi ini ada aset mulu. Bu dijaga. Kan kalau tidak ada iu, tidak ada dia. Jangan you mau enak, jangan susah. Saya udah capek mengandung, semasa sendiri mendidik. Padahal di antara dua lu paling enak dari gua kan? Jelas? Bapak-bapak ketawa kan? Jelas ya Bu? Jadi itu namanya kewajiban bersama. Kalau bapaknya cerai, tetap tidak melakukan kewajiban. Jadi kalau ibu janda, kalau janda meninggal, masa iya ke kubur bilang, Mas tolong bangun didik anak kita loh Mas, gak mungkin kan? Pasti apa kata suami, edan gue. Ya, tapi kalau masih cerai masih hidup, ya teleponin suaminya. Ya, ingatkan kepadanya bahwa anak-anak tidak hanya didaftar secara fisik, tapi mereka juga punya kewajiban untuk dididik dengan agama. Dan itu kewajiban Anda sebagai pemimpin. Bicara baik-baik. Ya. Tapi kalau ibu janda kemudian mengatakan memutuskan hubungan anak dengan bapaknya, jangan salahkan bapaknya, kan bapaknya diputusin hubungan. Kan ada ibu-ibu yang sakitnya itu di sini kan? Betul? Karena sakitnya kadang-kadang gak mau mempertemukan anak dengan bapaknya kan? Ya salah siapa? Ya salah malah perasaan kok dibawa-bawa. Ya korban perasaan juga kan? Jadi lihat kondisinya. Kalau sekali lagi, janda bukan berarti tidak punya kewajiban mendidik anak. Ya berdidiklah dia. Ya apalagi ayahnya telah meninggal, tentu walinya adalah ibunya. Allahu a'lam. Pertanyaan dari yang hadir di sini. Dulu saya pernah meninggalkan sholat beberapa tahun. Apakah bisa dikodok, Ustaz? Pernah saya jelaskan di sini, al aslu ibadatu mamnu hatta yaquma bidalil alal amr. Hukum asal ibadah itu haram. Tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil memerintahkan. Tidak ada dalil yang mensyariatkan mengqadha sholat wajib. Dalil hanya membolehkan mengqadha sholat sunnah. Dan tidak boleh mengqiyas sebuah ibadah dengan ibadah yang berdiri sendiri dalam hukum. Faham? Jadi tidak ada dalil yang mensyariatkan adanya qadha sholat wajib. Dan hukum asal ibadah tidak boleh sampai ada dalil. Kalau ada mengatakan, bukankah Nabi membolehkan mengqadha sholat sunnah? Tidak boleh ada mengkiaskan dua hukum yang berbeda dalam ibadah. Masing-masing punya hukum berbeda sendiri-sendiri. Maka apa solusinya? Meninggalkan sholat dosa besar tidak? Maka dua hal dilakukan oleh orang pernah meninggalkan sholat. Pertama, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah. Berdasarkan Bukhari Muslim, sholat sunnah akan menjadi penutup kekurangan pada sholat wajib. Jelas? Itu solusi syariahnya. Pertama, bertaubat kepada Allah. Tiap hari bertaubat yang banyak. Ya, Nabi saja tidak berdosa, satu hari bertaubat tidak kurang dari 100 kali. Lagi mana kita yang berdosa? Ya, kalau Nabi sudah mendapatkan jaminan diampuni saja, dia bertaubat. Lagi mana kita yang bertaubat cuma sekali dua kali? Sementara belum ada jawaban, taubat mah sudah diterima. Saya tanya sama ibu-ibu, setiap ibu taubat ada Android berbunyi enggak? Taubat mau diterima.
Nabi itu sudah mendapatkan jaminan notifikasi diampuni Allah dosanya. Surat 42, surat 48 ayat yang kedua. Itu notifikasi dari Allah. Kalau Nabi Muhammad sudah diampuni dosa yang lalu akan datang. Sudah dapat notifikasi, tapi masih bertaubat sehari 100 kali tidak kurang. Paham? Lah bagaimana Anda yang bertaubat tidak notifikasi? Ada nggak notifikasi? Taubatnya diterima. Gak ada kan? Maka bertaubat lebih banyak. Satu hari lebih dari 100 kali. Itu satu. Yang kedua, perbanyaklah sholat sunnah. Karena sholat sunnah akan menutupi kewajiban yang tidak sempurna. Hadits Bukhari dan Muslim. Karena pertama dihisab sholatnya kan. Kalau sholatnya tidak sempurna, kata Nabi, lihat amalan-amalan sholat sunnahnya dan tutupi kekurangan yang ada pada sholat wajibnya. Sehingga perbanyaklah, pertama bertaubat, yang kedua perbanyak sholat sunnah, ya, agar dengan sholat sunnah itu menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib kita dahulu. Jelas? Jazakallah khair Ustaz. Yang berikutnya Ustaz. Anak wanita saya sudah menikah, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Kewajiban memerintahkan sholat kepada anak saya ini suaminya atau masih kepada saya sebagai orang tua? Ini pengen dapat pahala tapi disko. Ini namanya sudah minta amanah tapi lepas tanggung jawab. Saya tanya, kewajiban mendidik itu sampai 2 kan? Yang mendidik qaid atau yang dididik qaid bukan? Paham? Dalilnya yang dididik qaid. Nabi Nuh tetap mendidik anaknya melang ajalnya kan? Surah 11 ayat 46 bukan? Nabi Nuh masih tetap mendakwahi anaknya kepada Islam walaupun sebentar lagi meninggal bukan? Yang kedua, atau yang mendidik qaid. Surah 2 Al-Baqarah 132, Nabi Yakub. Nabi Yakub tetap mewasiati agama kepada menjelang ajalnya bukan? Maka pertanyaan, anak saya sudah menikah Ustadz, ya masih anak ibu juga kan? Kalau nafkahnya ditanggung suaminya iya. Tetapi pertanyaan, anak meninggalkan sholat itu kemunkaran bukan? Ibu tahu nggak itu kemunkaran? Punya kewajiban mencegahnya nggak? Punya kewajiban lah, ya. Sama orang lain ibu cegah, bagaimana anak sendiri, ya? Paham bu? Jadi ibu tetap punya kewajiban walaupun dia sudah menikah. Salah ibu mengatakan, kan sudah menikah Ustaz, tanggung jawab suaminya, nafkahnya iya, tapi dakwah kan tetap. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Jelas ya? Yang berikutnya Ustaz. Makanan sudah dihidangkan, apakah saya harus sholat dulu atau menunda sampai makanan saya selesaikan dahulu? Baik. Adzan qoma sudah dikumandangkan, makanan sudah dihidangkan. Sunnahnya makan dulu dalam hadis. Tetapi tergantung kebutuhan. Kalau Anda lapar sekali makan dulu. Tapi kalau nggak lapar-lapar amat, ngapain juga makan? Jangan pakai teori setan. Lebih baik makan sambil ingat sholat daripada sholat ingat makan. Ini teori setan namanya. Ya, itu namanya ngeles namanya. Jadi tergantung, kalau antum lapar sekali ya makanlah. Sebab lapar itu mengganggu sholat bukan? Ya. Tapi kalau antum tidak lapar cuma makan, sholat aja dulu. Jelas? Nah, jadi tingkat kira-kira kalau antum nggak makan mengganggu sholat nggak? Jadi jangan pakai teori setan tadi. Makan dulu lebih baik sholat, lebih baik makan juga sholat daripada sholat sambil ingat makan. Ya sami mawon kali. Jelas? Jadi kalau kondisi kita sangat lapar sekali makan. Karena lapar sendiri mengganggu khusyuan sholat. Tetapi kalau tidak lapar ngapain juga makan? Ya, apalagi sholat berjamaah lagi di masjid kan, wajib kan? Jelas? Maka hadis ini lihat kondisinya saja dulu. Jangan dijadikan yang enaknya. Ya? Kenapa? Karena lapar itu mengganggu khusyuan sholat bukan? Biasanya dulu di zaman Nabi orang mendapat waktu lapar bukan?
Ibu bukan makan dari pagi sampai malam 7 kali, bukan. Tentu kondisinya tidak sama dengan orang dulu ketika makan di depan waktu makan, waktu lapar gitu. Jadi jawabannya kalau memang lapar sekali makan, walaupun tertinggal sholat jamaahnya. Kenapa? Karena pasti akan mengganggu kekhusyuan sholat. Tetapi kalau memang tidak lapar, ngapain juga makan? Jelas? Maka dahulukan sholat daripada makan. Wallahu a'lam. Dari ruang kajian mungkin ada kuis ya? Kuis. Baik, Bapak Ibu, masih ada beberapa pertanyaan, tapi insya Allah kita akan bacakan pada 2 pekan lagi. Untuk yang berada di ruang Zoom, mungkin kita sudahi dulu kajian ini, karena yang di ruang kajian akan ada kuis, tentunya yang di ruang Zoom tidak bisa mengikutinya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis bagi yang berada di ruang Zoom. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang di ruang kajian, Bu Nita. Ya,